Kisah silsilah kerajaan Tamiang, yang bersumber dari dalam daerah Tamiang, KVA, dikisahkan dalam sejarah. Raja Tamiang yang pertama adalah Pucok Suloh. Dalam silsilahnya, Pucok Suloh diduga merupakan keturunan dari Raja Perlak. Karena Raja Pucok sendiri bergelar Merah Gajah, walaupun dari Perlak. Tapi kala itu ditemukan di daerah alas, yang namanya Sungai Seluman. Kemudian Raja Pucok Suloh membangun sebuah negeri, ialah negeri Tamiang namanya, dan menjadi rajanya pada tahun 1190 Masehi. Dahulu sebelum kerajaan Tamiang, ada sebuah kerajaan yang dikenal dengan Kerajaan Sarangjaya. Kala itu, Tan Ganda yang merupakan imigran dari kerajaan Melayu di Kepulauan Bintan, Bandar Pirus, Riau, yang telah diserang oleh kerajaan Sriwijaya. Jadi pada tahun 960 Masehi, Tan Ganda lah yang membangun kerajaan. Karena di situ adalah tempat pertama kali pemberhentian, maka dinamakan Sarangjaya. Sarang yang berarti tempat, dan jaya itu dianggapnya tempat yang bisa memberikan kesejahteraan. Maka diamlah mereka di situ hingga kerajaan Sarangjaya menjadi bandar besar. Dalam kurun waktu 960 sampai 1023 Masehi, datanglah Raja Indrakola I dari Hindustan. Kemudian menyerang bandar Sarangjaya ini sampai hancur. Kemudian larilah Tan Penoh, anak Tan Ganda yang diselamatkan oleh Panglima Kerajaan Tamiang, yaitu Panglima Medang, menuju Sungai Besar, yang sekarang ini dikenal dengan Sungai Tamiang. Setelah daerah Sarangjaya ditinggalkan oleh Raja Indrakola I, Tan Penoh pun kembali lagi ke Sarangjaya. Tan Penoh membangun kembali daerah itu, dan mengganti namanya, dari Sarangjaya menjadi Serangjaya, yang artinya, serangan yang besar. Karena kerajaan Sarangjaya sudah diserang oleh Raja Indrakola I, kemudian Tan Penoh bersama Panglima Medangnya, membawa semua pasukan termasuk rakyatnya, pindah ke Bukit Karang namanya. Di sana dibangunlah kerajaan, yang dikenal dengan Kerajaan Bukit Karang, dengan pusat pemerintahan di daerah Tanjung Karang. Tapi tidak ada lagi sekarang bekasnya. Jadi, kerajaan yang aslinya tidak ada. Karena kerajaan itu semua terbuat dari kayu. Jadi ornamen-ornamen kayu megah zaman dulu, sekarang hancur, dan yang ada itu di zaman Belanda dibangun. Tan Penoh menjadi Raja Bukit Karang pertama, dan melakukan pembangunan dan perluasan kerajaan Bukit Karang pada tahun 1044 Masehi. Tan Penoh pun mangkat, dan digantikan oleh anaknya, Tan Kelat menjadi Raja Bukit Karang kedua. Jadi, Tan Ganda adalah Raja Kerajaan Sarangjaya, sedangkan Tan Penoh sudah menjadi Raja Bukit Karang pertama, dan Tan Kelat. Kemudian Tan Indah, lalu Tan Banda. Selama raja yang memimpin tersebut, negeri Tamiang dalam keadaan aman. Di masa Tan Banda banyak dibuka perkampungan. Tan Banda inilah raja yang dekat dengan rakyatnya. Dia memerintahkan rakyatnya untuk membuka semua hutan, dan membangun perkampungan biar ramai. Maka di daerah-daerah terpencil pun dia bangun rumah. Tan Banda memiliki banyak istri, dan istrinya banyak tinggal di perkampungan. Bahkan, Tan Banda sendiri mangkatnya tidak di dalam istana besarnya, melainkan di rumah salah satu istrinya. Dan terakhir kerajaan Bukit Karang itu dipimpin oleh Tan Penok. Tan Penok tidak memiliki anak untuk meneruskan tahtanya, maka untuk menghibur dirinya, ia pergi berburu ke pedalaman. Di sana Tan Penok bersama pasukan membuat kemah di dekat sungai.
Tiba-tiba bersuara gajah dari seberang sungai, dan mereka melihat segerombolan gajah meninggalkan rumpun bambu. Dari kejauhan mereka melihat ada bungkusan putih bergerak-gerak, yang kemudian mereka datangi. Ternyata di rumpun bambu itu ada seorang anak, yang konon menurut Sohibul Hikayat, ketika negeri Alas terjadi kekacauan, seorang ibu menyelamatkan anaknya. Itulah diletakkannya di dalam rumpun bambu tadi. Karena orang dulu kepercayaannya kuat dengan alam, dan anak ini dijaga oleh gajah. Di atas pucuk bambu itu ada sarang lebah, madunya menetes pas di mulut anak itu. Anak itu terkenal sakti. Karena tidak gatal dengan miang bambunya, maka digelarkannya lah anak itu sebagai Raja Temiang. Pucok Suloh Raja Temiang. Gelar Pucok Suloh karena ia berasal dari pucuk bambu tadi, dan bambu sering dibuat orang obor, makanya dikatakan suluh. Sedangkan Temiang itu, artinya tidak, dalam bahasa Tamiang, dan Miang, berarti, bulu halus yang ada pada rebung atau bambu. Kemudian hari berganti terus, suatu waktu Tan Penok melakukan rapat istana, dan berpesan kepada keluarga istana, kalau dia mangkat, angkatlah anak ini menjadi raja. Maka mangkatlah Tan Penok tadi. Kemudian diangkatlah Pucok Suloh menjadi raja. Pada masa itu tahun 1190 Masehi, Pucok Suloh membangun kerajaan baru, yang namanya Kerajaan Temiang. Di daerah itu juga, Kerajaan Temiang menjadi kerajaan yang aman, dan damai, serta dibangun lebih hebat lagi, di mana perdagangan mulai berkembang. Pada suatu masa sebelum Raja Pucok Suloh mangkat, dia berpesan kepada keluarga istana, agar ketika dia mangkat, dari mana asalnya disitulah dia dikembalikan. Jadi ketika dia mangkat, dia dikuburkan ke tempat asalnya, yaitu Sungai Seluman. Dikatakan Sungai Seluman yang artinya, Sungai Sakti. Karena didapat anak yang sakti di daerah itu, Kerajaan Temiang terus berkembang sampai Popala 1256 sampai 1278 Masehi, Podewangga 1278 sampai 1300 Masehi, Podinok 1300 sampai 1330 Masehi, dan Raja Potemo. Potemo merupakan adik Raja Podinok, dan diangkat menjadi Raja Muda Temo atau Bantaraja. Pada tahun 1330 Masehi, di bawah pemerintahan Podinok, datanglah utusan dari Kerajaan Samudera Pasai, untuk mengislamkan Raja Kerajaan Temiang. Utusan itu ditolak oleh Raja Podinok, sehingga terjadilah peperangan. Raja Podinok tewas dalam peperangan itu. Masyarakat pada saat itu mulai memeluk agama Islam, karena sebelumnya mereka itu animisme. Setelah negeri Temiang sudah Islam, maka tahta kerajaan diberikan kepada Raja Muda, sedia anak dari Potemo. Saat itulah berdiri kerajaan Islam Temiang pertama. Raja Muda sedia dikawinkan dengan Putri Potuan Suri Meru Meligai, dari Kerajaan Samudera Pasai. Dari perkawinan itu, dikaruniai dua orang anak, ialah Potuan Putri Megagema, dan Pomala Jadi. Raja Muda sedia mempunyai adik, Raja Muda Sedinu, yang diangkat menjadi Mangkuraja. Pada masa kekuasaan Raja Muda sedia, Kerajaan Temiang diserang oleh pasukan Gajah Mada. Awalnya Gajah Mada meminta Putri Temiang untuk dikawinkan dengan Hayam Wuruk, Raja Kerajaan Majapahit. Jika Raja Muda sedia memberikannya, maka secara otomatis kerajaan akan takluk. Maka ketika tidak diberi, pasukan Gajah Mada pun menyerang, untuk memperluas wilayah kekuasaan. Kerajaan Temiang porak-poranda dibuat pasukan Gajah Mada.
sedangkan Raja Muda Sedia pergi bertapa, mencari kekuatan lagi di Gunung Tampur. Sementara itu, istri Raja Muda Sedia mangkat di Temiyang, dan keturunannya Po Malajadi kembali ke Aceh, sedangkan Po Tuan Putri Megagema pergi dengan tunangannya Raja Ampon Tuan, meninggalkan Temiyang. Karena sebenarnya Po Tuan Putri yang akan direbut oleh Gajah Mada. Selama Raja Muda Sedia bertapa, maka pasukan Tamiyang diambil alih oleh Raja Muda Sedinu, dan memimpin perang. Peperangan berakhir ketika Gajah Mada tewas dipancung oleh Raja Ampon Tuan, di daerah Pangkalan Susu, namanya sekarang. Kepala Gajah Mada dibawa pulang ke Temiyang, sebagai bukti bahwa Gajah Mada telah mati di tangan pasukan Temiyang. Kejadian itu terjadi pada tahun 1352 Masehi. Po Malajadi, yang berada di Aceh dan tinggal di sana sampai keturunannya Po Alam, Po Midin, dan Po Menan, dan terakhir Po Gempa Alam Syah, kembali ke Temiyang. Dan sementara itu, kerajaan Temiyang yang dipimpin oleh Raja Muda Sedinu terus digantikan oleh anaknya Po Malat, setelah itu Raja Po Kelabu Tunggal, lalu Raja Po Kandis, kemudian sebelum Raja Po Kandis mangkat, dinobatkanlah anaknya Raja Po Garang, mengganti kedudukan ayahnya. Di masa Raja Po Garang, terjadi konflik perang saudara. Saat itu datanglah rombongan yang dipimpin oleh Pendekar Sri Mengkuta dari Tanah Alas mendamaikan konflik tersebut. Maka oleh Raja Po Kandis dikawinkanlah Pendekar Sri Mengkuta dengan adik Po Garang, yang namanya Patam Dewi. Dari perkawinan itu, lahirlah 2 orang anak perempuan, yang namanya Putri Seri Merun, dan Putri Mayang Mengurai. Putri Seri Merun dikawinkan dengan keturunan Raja Muda Sedia, yaitu Po Gempa Alam Syah, sedangkan Putri Mayang Mengurai dikawinkan dengan anak angkat Raja Pendekar, yaitu Proom Syah, anak dari Hindustan, yang diselamatkan Raja Pendekar Sri Mengkuta. Ketika kapalnya karam, Po Gempa Alam Syah diangkat menjadi Raja Muda, setelah dikawinkan dengan Putri Seri Merun, serta diberi wilayah di Kota Benua, bekas daerah kerajaan masa Raja Muda Sedia. Di situ Raja Muda Po Gempa Alam Syah membangun kerajaan, yang diberi nama Kerajaan Benua Tunu. Disebut Benua Tunu artinya benua yang terbakar. Sebagai Raja Muda, Kerajaan Benua Tunu masih tunduk ke Kerajaan Karang, dan segala sesuatunya masih diatur oleh Raja Karang. Setelah Raja Muda Po Gempa Alam Syah mangkat, digantikan oleh anaknya, Raja Muda Po Banda, 1588–1629 Masehi. Kemudian Raja Muda Po Perum, 1629–1669 Masehi, lalu digantikan oleh anaknya, Raja Po Inita. Dari Kerajaan Karang sampailah pada Raja Proom Syah. Kemudian Tan Pesina, 1590–1624 Masehi. Tan Mudin, 1624–1662 Masehi, dan Raja Nanjo. Raja Nanjo tidak memimpin tahta kerajaan kejujuran Tamiyang, tapi anaknya, yang bernama Tan Kuala, yang dinobatkan menjadi raja, menggantikan kedudukan Raja Tan Mudin. Sedangkan dari Kerajaan Benua Tunu, setelah Raja Muda Po Gempa Alam Syah mangkat pada tahun 1588 Masehi, digantikan oleh anaknya, Raja Muda Po Banda, 1588–1629 Masehi.
Kemudian Raja Muda Popperum 1629 sampai 1669 Masehi, dan terakhir Raja Poinita. Pada masa Raja Tan Kuala memimpin kerajaan Temyang, datanglah Raja Poinita dari benua Tunu dengan membawa silsilah kalau dia merupakan ahli waris keturunan dari Raja Muda Sedia. Maka tahun 1669 Masehi, terjadilah perseteruan berperang memperebutkan kekuasaan antara Raja Tan Kuala dan Raja Poinita, yang akhirnya didamaikan oleh Ratu Aceh, yang bernama Ratu Kemalatsya. Diputuskanlah kerajaan Temyang dipecah menjadi dua, dan Poinita dengan Tan Kuala bersumpah untuk tidak memutuskan tali persaudaraan sampai gagak berwarna putih. Itulah sumpah orang zaman dahulu. Masing-masing kerajaan ini diberi hak tumpang gantung, istilahnya hak otonom, mengurus diri sendiri. Itulah cap sikureng dari Ratu Aceh. Sejak saat itu, kerajaan Temyang dipisah menjadi dua, dengan batas aliran sungai, mulai dari Gunung Teteh sana, sampai pada ombak memecah lautan. Jadi, Kerajaan Kejujuran Karang berkuasa atas sungai sebelah kiri, dan Kerajaan Kejujuran Muda berkuasa untuk sungai sebelah kanan. Namun Raja Tan Kuala pernah memimpin Kerajaan Temyang dari tahun 1662 sampai 1669 Masehi, dan akhirnya menjadi Kejujuran Karang, dan memimpin tahun 1669 sampai 1699 Masehi. Jadi kalau kerajaan Temyang itu dulu, setelah Poinita dan Tan Kuala itu sudah berpecah, tidak kerajaan Temyang lagi namanya. Namanya adalah Kerajaan Kejujuran Karang, dengan Kerajaan Kejujuran Muda. Jadi kerajaan Temyang itu dari mulai Raja Pucok Suloh sampai Raja Tan Kuala. Sejak itu berakhirlah dan menjadi keturunan Karang, dan keturunan Kejujuran Muda.